Ngobrol bareng relawan. Saya juga penasaran nih ke Pak Ian pas di rumah sakitnya. Iya. Penanganan pihak rumah sakit itu seperti apa Pak Ian? Maksudnya langsung gerak cepat kah atau memang Pak Ian harus menunggu? Iya. Jadi begini. Kalau saya pertama datang, kita dari puskesmas. Puskesmas kan harus siapkan. Dia kan tunggu mobil dari kecamatan datang. Iya. Untuk ngantar saya ke Panembahan. Sampai di Panembahan itu kan saya udah ada kamar. Ya, oke. Jadi saya udah Siapkan ya? tinggal masuk, Gitu ya? tinggal masuk karena sudah mereka kan saya masuk dengan KIS saya. Ya. BPJS itu BPJS saya kan. Berarti pihak rumah sakit juga sudah tahu. Sudah. Jadi mereka udah siapkan tempatkan itu bahwa Oke. saya udah dapat kamar nomor sekian. Oke, berarti Udah tinggal penanganannya masuk. cepat ya, Pak? Masuk di situ langsung mereka mulai ini saya mau pasang infus segala Tindakan medis macam ya. untuk segala macam. Jadi situ kan pada intinya bahwa ini kan bukan penyakit aib buat kita. Kalau buat saya ya, Ya. kalau penyakit aib itu adalah kayak HIV segala macam. Tapi kalau yang ini bukan penyakit aib buat kita. Jadi kita nggak perlu takut buat saya. Jadi intinya bahwa di situ kita harus bagaimana kita kebersihan kita. Lalu pihak rumah sakit itu kayak masih infus atau vitamin suplemen tambahan. Jadi itu memang pertama masuk itu mereka kasih vitamin buat saya. Ya. Lewat infus Ya. ada infus itu mereka kasih vitamin C dengan vitamin segala macam. D segala macam. Mereka kasih lewat infus. Ada vitamin lain nggak yang Ada kasih obat itu karena saya pun tensi itu sangat tinggi. Saya tidak tahu tensi saya itu kapan itu misi. Itu obatnya obat apa? Ada obat tensi, ada obat segala macam untuk saya punya segala Gitu ya? iya tensi turun untuk untuk kebijakan segala macam untuk vitamin. Jadi itu vitamin banyak. Itu vitamin itu Pak. Jadi enggak hanya infus tapi juga tambahin suplemen dan vitamin. Iya banyak. Obat lain yang ada rumah sakit ya, tambah supaya imun saya tambah naik Ya. dan segala macam itu memang diperhatikan sama rumah sakit. Jadi diperhatikan berarti. iya, jadi kita masuk dokter tanya sakit apa, ada keluhan apa yang rasa kita rasa sakit. Oke. Kalau selama keluhan kita nggak rasa sakit, Yang dokter mana, nggak yang salah. Kalau kita misalnya keluhan, wah saya ada di belakang kepala ini sakit, mereka tensi saya, oh bapak tensi tinggi, dikasih obat. Jadi tiap hari tuh pagi, siang, sore, malam saya dikasih obat terus untuk turunin tensi. Karena ketika masuk itu tensi saya tuh gejolak naik turun. Pak Ian tuh di rumah sakit itu berapa hari Pak? Saya masuk tanggal 28. Ya, Saya keluar tanggal 20. 20 berarti ada waktu hampir sebulanan ya Pak ya? 3 minggu. 3 minggu berarti. Pas 3 minggu. Nah selama 3 minggu itu Pak Ian ngapain Pak? Maksudnya kegiatan di rumah sakit apa aja? Di rumah sakit cuma kegiatan saya kegiatan cuma makan tidur, nonton TV. Gak ada olahraga. Paling di dalam olahraga cuma saya lari-lari dalam supaya saya cari supaya jangan badan saya. Nah ini udah dikasih sama dokter ini bahwa bapak cuma lingkungan bawah punya tempat ini cuma dalam lingkungan. Saya pun kamar itu memang kamar cukup besar. Kamar saya itu mawar itu saya cukup besar, lumayan. Jadi saya bisa tidur di kasur. Jadi bergerak lah ya Pak. Bergerak saya bisa lantai. Bisa lari, bisa segala macam. Jadi memang tidak boleh keluar dari ruangan. Tidak boleh keluar dari ruangan. Jadi selama 3 minggu itu memang pemandangannya cuma tembok aja. Enggak, memang pemandangan tembok dengan segala. Saya bisa buka kaca memang ada kaca. Saya bisa kasih luar untuk kalau habis makan kan saya kasih keluar untuk hidup udara ini aja lah, udara kan
sirkulasi. Jadi 3 minggu AC tidak mati lah saya. Oh. Jadi AC itu tetap hidup. Jadi Iya. selama 3 minggu tuh AC tetap nggak mati, lampu nggak mati. Oke, terus ini Pak, apa? Kan Bapak di rumah itu terus. Iya. Harus komunikasi dengan keluarga di rumah seperti apa? Saya komunikasi dengan anak terus lancar, dengan Pak RT. Via apa? Via WA telepon. Pasti itu ya Pak ya. Pasti karena anak saya itu ketika saya masuk itu dia harus 14 hari. Dia harus Karantina. karantina juga karena dia harus Rapid. dia rapid dulu. Kalau dia rapid non reaktif baru dia bisa dinyatakan Kita. bisa jalan. Jadi ketika selama dia 1 minggu 10 hari itu dia tidak bisa boleh keluar rumah itu karena harus Karantina. sesuai dengan aturan puskesmas karena dia harus dikarantina. Tapi dia masih tetap rapid kedua baru dinyatakan. Contoh kayak saya nih, saya keluar dari rumah sakit itu, saya belum dapat surat bahwa menyatakan saya sembuh. Belum, saya cuma bilang saya negatif doang. Tapi dia nyatakan sembuh itu ketika saya balik tanggal 6 kemarin, tanggal 5 kemarin. Berarti pas waktu Bapak pulang dari rumah sakit itu belum dinyatakan positif sembuh ya Pak? Saya cuma bilang negatif, dokter bilang saya negatif. Ya. Nah, saya pulang Tapi belum ada keterangan resminya. belum Mas, ya? cuma dapat sudah sepanggal dari ini kasih ke puskesmas menyatakan bahwa saya negatif. Oke. Nah, nanti ketika saya balik kontrol baru surat resmi turun dari Dinkes bahwa pada itu memang sengaja dari mereka untuk saya tidak boleh selama 14 hari itu tidak boleh keluar dari rumah. Iya. Saya keluar rumah ketika saya udah pegang surat sembuh itu yang saya kasih kirim ke pedukuhan Protokoler lah ya, macam. protokolernya Iya, gitu. iya, saya kirim supaya yang saya keluar juga saya foto surat yang dari rumah sakit kepada puskesmas. Saya kirim ke semua. Ini supaya menyatakan bahwa sudah saya udah pulang. Oke. Saya di sini supaya saya menyatakan bahwa ini saya udah pulang loh. Ya. Saya tidak apa-apa. Lalu ketika Pak yang ini pulang, tanggapan dari masyarakat itu seperti apa Pak? Saya tanggapan masyarakat mereka kasih support buat saya. Support terus Ya ya? sangat baik buat saya bahwa Hmm. Pak Yan tetap semangat dan sehat. Oke. Saya merasa bahwa nggak ada bahwa masyarakat kucikan saya tidak ada bahwa masyarakat mendukung saya, mensupport saya, keluarga saya. Saya mengucapkan terima kasih bahwa selama saya di rumah sakit masyarakat di sini 3 hari ini maupun sampai ke kepolisian pun masih mendukung saya, datang ke lihat anak maupun sampel saya ke rumah dari relawan ini bisa datang sampel saya ke rumah. Saya bersyukur bahwa itulah kewajiban saya berteman berlingkungan dengan masyarakat yang bukan ini, tapi kita merasa bahwa di situ masyarakat bisa membantu saya. Saya saudara terjauh adalah saya keluarga adalah masyarakat yang sekitar saya, bukan saya keluarga di Ambon, bukan saya keluarga yang ada di sini, keluarga Jadi tetangga. yang sama sekali nggak ada. Nggak ada. Jadi Nggak ada. malah disupport ya Pak. Ya? Support. Oke. Saya lumayan Pak, sangat cukup lumayan untuk ketiga RT ini yang membantu saya. Terima kasih Pak Iya. ya. Untuk Pak RT pemangku wilayah, tadi kan Pak Ian juga bilang nih kalau selama di karantina komunikasi dengan keluarga hanya via telepon. Adakah peran dari masyarakat untuk selalu mensupport keluarga Pak Ian yang di sini? Iya. Jadi bentuk kepedulian dari warga bukan 08 aja ya, dari 3 RT itu sangat istimewa ketika 1 hari setelah saya berada di Padepokan Senopati itu berbondong-bondong masyarakat itu mensupport dengan dalam bentuk dua ya, satu dukungan, doa dan sebagainya. Yang kedua juga materi dalam ini misal kebutuhan sembako itu alhamdulillah ya, itu sangat luar biasa saya rasakan. Jadi memang bukan hanya RT 8 tapi seluruh RT. semua yang ada di 3 RT ini yang ada di 3 RT. ya alhamdulillah itu sangat mendukung sekali untuk supaya Pak Yan itu lebih bagus lagi secara psikologis ya, bahwa anak yang ada di rumah itu sangat diperhatikan oleh warga. Jadi
Pak Yan juga saya sampaikan, informasikan bahwa Pak Yan pokoknya pikirannya tetap cepat sehat aja di sana, karena yang di rumah baik-baik saja seperti itu. Ya, sini kembali lagi ke Pak Ian. Iya. Apa pesan kepada masyarakat agar jangan sampai terjadi seperti ini lagi gitu Pak? Pesannya itu apa? Kalau saya tuh pesan cuma untuk masyarakat, mereka harus rajin cuci tangan yang bersih, kan kebersihan cuci tangan dan segala macam. Bagaimana protokoler yang ini kita harus jaga, dan bagaimana kita selesai pulang dari luar kita harus mandi bersih, baru kita, kalau sebelum kita masuk rumah kita cuci di luar dulu, baru kita masuk ke rumah, baru dengan keluarga. Kalau selama kita nggak tahu nih bahwa kita di antara sekian banyak ini, kita nggak tahu kita positif, iya kan? Kita nggak tahu bahwa kita nih, kita belum tahu bahwa kita ada penyakit kita masing-masing. Saya bisa kalau ini saya bisa keluar kemana macam-macam, saya bisa terjangkit itu, penyakitnya bisa kembali lagi pada diri saya. Tapi ketika saya mau ini, hanya saya berani mau ambil plasma. Mau donor plasma itu, darah plasma itu, untuk bagaimana supaya saya punya imun ini supaya lagi kekebalan tubuh saya sudah kuat. Kayak plasma itu yang saya lagi tanya ke PMI untuk saya mau donor itu. Kalau saya donor itu ya sudah, plasma itu saya sudah rasa, karena itu kan dia masuk. Iya. Saya itu kalau misalnya tensi saya hari itu normal, misalnya 130, saya tidak mungkin reaktif. Jadi intinya pesan kepada masyarakat bahwa harus selalu menjaga kebersihan. Ya, kebersihan, cuci tangan dan segala macam, sampai meninggalkan protokol kesehatan lah. Iya. Oke, terima kasih Pak Yan. Mungkin untuk closing statement bisa dibagikan oleh Ketua Satgas COVID-19 daerah sini. Jadi monggo untuk closing statement. Ya, sekali lagi alhamdulillah sudah banyak wacana yang tadi disampaikan oleh baik Pak Yan dan pemangku wilayah, juga humas dari Satgas. Kalau saya untuk memberikan closing statement adalah tetap kita bersama-sama melawan wabah ini, dan tetap jaga kesehatan masing-masing, kemudian saling mengingatkan, dan tentunya kepedulian terhadap sesama warga ini harus ditingkatkan. Karena bagaimanapun sampai hari ini belum ketemu vaksinnya, kita masih tetap harus berhati-hati ya. Jadi waspada juga tidak dosa. Iya. Tentunya itu juga lebih baik untuk kebaikan bersama. Selama kami masih bisa bergerak, kami akan bergerak untuk tindakan-tindakan pencegahan sesuai dengan kapasitas kami. Dan hal ini kita butuh dukungan dari para pemangku wilayah ya, setidaknya untuk mengedukasi warganya bahwa seseorang yang sudah terpapar sampai sembuh ini bukan satu penyakit aib, tapi cukup saja kita mewaspadai supaya tidak ke keluarga kita, naudzubillah ke diri kita. Jadi tetap semangat saudara-saudaraku sekalian, seluruh warga perumahan komplek Bangun Jiwo dan Gria Bangun Sentosa. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Yan pada malam hari ini menambah kepercayaan diri seluruh warga yang ada di sini, optimisme bahwa semuanya ini pasti akan berlalu asal ada kerjasama yang baik dan saling mengingatkan. Kowe njogo aku njogo kowe. Intinya cuma itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketua Satgas. Demikian teman-teman ngobrol kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Humas Satgas COVID-19. Terima kasih kepada RT 8, Ketua RT 8, Ketua RT 6, dan Ketua RT 9. Dan tentunya terima kasih juga kepada Pak Ian yang telah memberikan edukasi kepada kami tentang mengenai pengalamannya, agar kita juga bisa was-was lah ya Pak, dan mentaati protokol kesehatan yang sekarang harus wajib kita lakukan.
Terima kasih banyak. Terus ini ada bantuan ya, bantuan Pak, untuk Aduh, Bapak, aku. monggo bisa diterima. Iya, makasih banyak ini Iya. kepada Satgas dan ini udah membantu saya. Iya. Saya memang merasa membantu sekali bahwa saya masih lega bahwa dari Satgas dan warga ini luar biasa untuk membantu keluarga saya. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga RT Pak Juna, Pak Reza dan Pak Agung. Saya terima kasih Pak Haris dengan yang lain Pak Dodi bahwa sudah bantu saya. Saya buat luar biasa ketika saya tuh Pak Juna telepon saya itu saya rasa menangis Pak. Saya menangis di rumah sakit itu ketika anak saya bilang Pak ini, saya nangis Pak. Saya bilang kuat deh, ada kasih Pak Pri atau ini Pak Pri, Pak nggak bisa masuk Pak, ya sudah tenang saja. Ketika nangis itu ketika pasang gas itu anak saya pasang gas dia nggak bisa ini, sudah tenang aja. Saya sampai saya nangis, saya bilang Papa sih nggak sakit deh, Papa cuma masuk ini karena Papa potensi. Itu aja, saya terima kasih banyak, warga udah cukup. Saya rasa bangga bahwa di sini saya udah bisa berkumpul dengan ini lagi karena udah sehat karena obat saya sudah yang saya sekarang tuh saya udah alergi dengan rokok sekarang jadi mohon maaf. Mari rokok ya. Enggak, terus terang aja saya udah nggak bisa cium rokok sekarang saya udah rasa enggak, udah rasa Gatel ya? udah Gatel ya? terus saya udah rasa mulut tuh rasa udah cium aja mulut udah rasa nggak enak dengan ini. Makasih banyak Oke. untuk Satgas dengan relawan. Yang bagian sangat terima kasih kepada warga masyarakat yang sudah banyak support ya Pak ya. Iya. Kepada Bapak. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu bincang-bincang kita pada malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Gada Bali Channel. Tunggu video selanjutnya untuk video-video edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.